Ya, di tahun 2025 ini kalau nyari HP dengan kamera ultrawide sebetulnya bisa-bisa aja, tapi kebanyakan harganya itu masih agak tinggi, biasanya di atas 3 juta rupiah. Tapi apakah artinya nggak ada HP yang punya kamera ultrawide dengan harga terjangkau? Tentu ada. Di video ini kita akan bahas beberapa smartphone yang punya kamera ultrawide tapi harganya di bawah 3 juta rupiah. Oke, sebelum kita mulai rekomendasinya, baca dulu yang satu ini. Ya, mungkin masih ada beberapa yang nanya ya, emang apa sih pentingnya punya kamera ultrawide? Coba deh ya, misalnya kita mau foto orang rame-rame gitu ya, tapi tempatnya sempit ya. Kalau pakai lensa biasa atau yang satu kali itu ya, kemungkinan besar nggak semua bisa masuk di foto di situ ya. Nah, ini nggak bakal jadi masalah kalau punya kamera dengan ultrawide, karena jarak pandangnya itu lebih lebar di sini. Nah, selain itu kamera ultrawide juga bisa dipakai untuk foto pemandangan alam ya, biar kelihatan lebih luas, atau arsitektur biar kelihatan lebih besar dan megah gitu ya. Dan untuk beberapa orang, ultrawide dipakai untuk membuat kaki jadi kelihatan lebih panjang. Ada yang tahu nggak tuh? Makanya banyak tuh yang bikin trik pakai 0,5 atau pakai 0,6 untuk foto orang ya, kakinya jadi kelihatan panjang di situ. Oke, jadi HP apa aja yang punya kamera ultrawide tapi harganya itu di bawah 3 juta rupiah. Mari kita lihat ya untuk kamera 0,5 atau 0,6 kali ini. Kita lihat dari yang harganya paling terjangkau. Yang pertama, ini aneh sih. Paling terjangkaunya ada Samsung Galaxy A16 LTE 8128, harganya kisaran 2,4 jutaan. Untuk 8256 di kisaran 2,7 jutaan. Layarnya 6,7 inci Full HD Plus 90Hz Super AMOLED tentunya. SoC-nya juga udah mumpuni ya, pakai Helio G99, baterai 5000 mAh, charging di 25 watt. Untuk kamera utamanya itu 50 megapiksel dan ada kamera ultrawide 5 megapiksel. Kamera selfie-nya 13 megapiksel. Yang mesti diperhatikan di sini adalah desain yang terkesan jadul ya, karena masih pakai notch ya. Tapi kalau kalian nggak peduli sih nggak apa-apa sebetulnya. Lalu dia masih single speaker. Nah, kelebihannya ini Android 14 startnya, dan update OS-nya bakalan dapat sampai 6 kali. Iya, ini panjang banget memang. Kemudian dia udah punya IP rating di IP54, jadi hujan-hujan dikit nggak ada masalah. Dan tentunya seperti biasa, ini Samsung, jadi terkenal sangat user friendly. Kemudian ada Tecno Camon 40 atau Tecno Camon 40 818 di kisaran 2,6 jutaan. Untuk 8256 di 2,8 jutaan, masih nggak nyampe 3 juta juga. Layar 6,78 inci Full HD Plus 120Hz AMOLED. SoC-nya Helio G100 Ultimate. Ya, pakai nama Ultimate karena ini dari Transsion tentunya. Baterai 5200 mAh, charging di 45 watt. Kamera utama 50 megapiksel, ultrawide-nya 8 megapiksel. Kamera selfie 32 megapiksel. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, ini daya tahan baterai biasa-biasa aja sebetulnya, terlepas dari ukuran baterai yang kelihatan sedikit lebih besar. Lalu perekaman video 1080p-nya ini HFPS, bukan berarti 60 fps ya. Dari kelebihannya kita lihat bahwa kualitas kameranya sangat baik untuk kelas harganya, dan layar udah AMOLED 120Hz. In-display fingerprint scanner-nya ada. Rating IP-nya itu udah IP66 di sini. Lalu dia punya stereo speaker. Berikutnya ada Oppo Reno 12F 4G ya, 8256 di kisaran 2,9 jutaan. Layar 6,67 inci Full HD Plus 120Hz AMOLED. SoC-nya pakai Snapdragon 685. Baterainya 5000 mAh, charging 45 watt. Kamera utama 50 megapiksel, ultrawide di 8 megapiksel. Kamera selfie-nya 32 megapiksel. Yang mesti diperhatikan adalah performanya mungkin agak kurang ya buat kelas harga segini. Harusnya udah kelas-kelas G99, G100 gitu ya. Kemudian gyronya ini masih virtual. Nah, untuk kelebihannya ini bodinya ramping dan ringan. Layarnya udah AMOLED 120Hz dan dia punya IP rating di IP64. Jadi lumayan lah, hujan-hujan tipis-tipis nggak ada masalah di sini. Lanjut, ada Infinix Note 50 Pro, Note 50 Pro ya. 8256, harganya juga di kisaran 2,9 jutaan. Layar 6,78 inci Full HD Plus 144Hz AMOLED. SoC-nya udah lumayan mantap, Helio G100 Ultimate ya. Nah, namanya Transsion ya. Lalu untuk baterainya 5200 mAh, charging di 90 watt, dan dia masih punya wireless charging 30 watt. Kamera utama 50 megapiksel, ultrawide di 8 megapiksel, dan selfie-nya di 32 megapiksel. Nah, kalau bisa lihat di sini daya tahan baterai sebetulnya biasa-biasa aja. Lalu untuk perekaman videonya yang 1080p ini sampai HFPS, bukan berarti ini dapat yang 60 fps. Kelebihannya dia punya optical image stabilizer, tapi memang bukan di kamera
kamera ultrawide ya. Lalu untuk performanya udah kenceng, chargingnya cepat dan ada wireless charging. Layarnya juga AMOLED 144 Hz dan IP ratingnya ada IP64 di sini. Dan kemudian ada Redmi Note 14 5G. 8256 harganya juga di 2,9 jutaan. Layar 6,67 inci Full HD Plus 120 Hz AMOLED ya. SoC-nya pakai Dimensity 7025 Ultra. Berarti ini udah 5G ya. Baterai 5110 mAh, charging di 45 watt, kamera utama 108 megapiksel dan ada ultrawide-nya di 8 megapiksel serta kamera selfie 20 megapiksel. Nah, yang mesti diperhatikan di sini HyperOS di Redmi biasanya masih ada iklan ya di beberapa aplikasi bawaan dan dia startnya dari Android 14 bukan 15. Dari segi kelebihannya, layarnya AMOLED 120 Hz, in-display fingerprint scanner, ada stereo speaker, gyro-nya juga udah lancar dan tentunya dia punya ultrawide. Oke, tadi itu adalah list pendek dari smartphone yang punya kamera ultrawide dan harganya di bawah 3 juta rupiah. Emang nggak banyak, untuk kelas smartphone murah memang nggak banyak, tapi bukan berarti tidak ada. Jadi kalau dibutuhkan, memang ada opsi-opsinya. Nah, buat kalian yang butuh kamera ultrawide, HP yang mana yang kalian pilih untuk di bawah 3 juta rupiah? Coba tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian menemukan ada lagi nih, kelewat nih, ada yang ini nih, punya ultrawide juga di bawah 3 juta. Silakan tulis aja di kolom komentar. Oke, saya Deddy Irfan, Jakarta TV.